Shalom saudara, Bet Hamidras atau rumah pengajaran kita hari ini terambil dari Hakim-Hakim 16 ayat pertama sampai dengan 31. Saya akan membaca ayat 28 sampai dengan 30. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga ku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Saudara, menurut saudara, di manakah letak kekuatan Simson? Pada rambutnya atau pada apanya? Ataukah saudara, letak kekuatan Simson ini seperti dalam kisah Samson Betawi yang menceritakan tentang seorang pemuda Betawi perkasa bernama Samson. Dalam kisah ini saudara, kekuatannya diperoleh semenjak lahir. Namun kekuatan itu akan hilang apabila bulu ketiaknya dicukur. Saya jarang menemui saudara ya, ada seorang pria mencukur bulu ketiak, itu jarang. Apakah seperti itu saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, letak kekuatan Simson bukan pada rambutnya. Jelas saudara ya? Loh, tetapi mengapa? Ketika rambutnya dicukur, kekuatannya jadi hilang saudara. Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima katakan, "Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." Saudara, dari semula Simson sudah ditentukan sebagai seorang nasir Allah. Artinya orang yang dikhususkan bagi Allah, saudara. Dan salah satu tanda orang yang dikhususkan bagi Allah atau seorang nasir, rambutnya tidak akan kena pisau cukur. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan kecerobohan Simson menceritakan panggilan kenasirannya kepada Delila dan kemudian rambutnya berhasil dipotong, maka Simson telah menolak panggilan Allah. Simson tidak setia dengan panggilan Allah, karena itu Allah meninggalkannya sehingga kekuatannya menjadi hilang. Jadi letak kekuatan Simson adalah pada Allah, bukan pada rambutnya. Saudara, ini juga mengingatkan umat zaman itu bahwa kekuatan mereka itu pada Allah, saudara, bukan pada yang lain. Karena ketika mereka meninggalkan perjanjian dan panggilan sebagai umat Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa lain. Dan ketika mereka kembali kepada Allah, Allah menyelamatkan mereka. Jadi kekuatan umat itu juga pada Allah, saudara. Dan sesudah Simson ditangkap, saudara, diceritakan bahwa rambutnya mulai tumbuh. Namun, kekuatannya juga tidak kembali. Kenapa? Ya memang kekuatannya bukan pada rambutnya. Kekuatan Simson baru kembali setelah dalam Hakim-Hakim 6 ayat 28, Simson berdoa pada waktu itu, "Ya Tuhan yang Maha Tinggi, sudilah Engkau mengingat saya. Berikanlah kiranya kekuatan lagi kepada saya sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan tindakan ini saya dapat membalas orang Filistin yang telah mencungkil kedua biji mata saya." Setelah itu saudara, Simson memegang kedua tiang di tengah yang menjaga gedung itu, lalu sambil bertopang dengan tangan kirinya pada tiang yang satu dan tangan kanannya pada tiang yang lain, dan dengan sekuat tenaga ia mendorong tiang-tiang itu sampai roboh
dan menimpa kelima penguasa Filistin bersama orang-orang lain yang berada di situ. Saudaraku, kekuatan Simson bukan pada rambutnya, namun pada Allahnya. Demikian juga saudara, sumber kekuatan saya dan Bapak Ibu saudara itu pada Allah, bukan pada dunia, bukan pada materi, bukan pada kekayaan, bukan kepada benda-benda materi saudara, bukan pada kepandaian. Karena ketika Allah merubah sedikit saja, maka semuanya itu bisa lenyap saudara. Karena itu saudara, apabila saudara menjadi seorang Kristen yang kuat, mintalah kekuatan pada Allah dan teruslah terikat dengan perjanjian. Karena Allah lah sumber kekuatan kita. Andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa sesungguhnya sumber kekuatan kami bukanlah pada dunia, bukanlah kepada kekayaan, bukanlah pada kepandaian, tetapi hanya kepada Allah sendiri. Ampuni kami Bapa, jika selama ini kami sering mengandalkan dunia, kami sering mengandalkan kekayaan, kami sering mengandalkan juga kemiskinan, kami sering mengandalkan kepandaian. Tetapi hari ini kami diajar supaya kami hanya menyandarkan Allah saja. Berdoa ya Tuhan untuk kedua saudara kami, untuk Ci Eva Chandra Dewi yang pada hari ini berulang tahun Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan di dalam iman, bahkan mendampingi Ko Hendra sebagai penatua untuk membangun jemaat-Mu. Kiranya juga makin terus hidup di dalam rohani, bahkan terikat dengan perjanjian. Pergumulan-pergumulan, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan, bahkan juga memberikan hikmat kepadanya. Biarlah berkat rohani yang dari surga menyertai Ci Eva bersama dengan Ko Hendra. Demikian juga Bapa berdoa untuk orang muda Amelia Rika yang pada hari ini juga berulang tahun Bapa. Engkau ingat orang muda ini supaya juga terikat dengan perjanjian di dalam masa mudanya, terus terpaut dengan Tuhan, tidak pernah meninggalkan Engkau, dan biarlah panggilan imannya itu senantiasa hidup. Dan kami percaya Tuhan telah menyediakan masa depan yang baik, masa depan yang indah kepada Rika. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk apa yang menjadi pergumulan sebagai orang muda. Kiranya berkat rohani yang dari surga yang menyertainya, terlebih juga dengan Ailime sebagai seorang mama yang juga melayani penatua, yang juga takut akan Tuhan. Biarlah kiranya bersama-sama berkat rohani yang daripada surga sendiri menyertai keluarga ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ci Eva Chandra Dewi dan juga selamat ulang tahun untuk Amelia Rika. Teruslah terikat dengan perjanjian. Tuhan memberkati.